Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu untuk para teman, para sahabat yang ada di Aquaculture. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati, semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan mahabbanya. Semoga para teman, para sahabatku sekalian selalu dimurahkan rezekinya, selalu dilimpahkan uang masuk mengalir ke dalam ATM teman-teman, ke dalam rekening teman-teman, pada tas dan kepada dompet para teman-teman, air mengalir dengan sesuai kehendak layah tasibnya Allah. Semoga selalu senantiasa diberikan kemurahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Di lokasi Gua Loyang ini yang ada di daerah Kasunge, yakni tepatnya di daerah Batu Sopang, Pasir, Kalimantan Timur. Saya sedikit berbagi pengetahuan untuk para teman-teman. Semoga membawa manfaat yang sangat besar buat para teman sekalian di dalam hidup ini. Semoga kita menjalani kehidupan ini selalu senantiasa penuh ketenangan, penuh kebahagiaan, selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, dengan tetap memancarkan vibrasi-vibrasi positif di dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar setiap keinginan kita, niat kita, setiap apapun yang kita inginkan di dalam hidup itu menjadi kun yang bisa menciptakan fayakun bagi para diri teman-teman sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Di tempat ini sedikit saya akan berbagi tentang pengetahuan, yakni kekuatan energi syukur. Jadi mungkin sedikit para teman-teman tahu, setiap kali saya membuat audio ataupun video, saya selalu senantiasa yakni di luar, yakni rata-rata di tempat-tempat yang malamnya apabila sudah saya survei tentang lokasinya, itu biasanya tempat-tempat untuk apa? Untuk melakukan ritual. Nah, kenapa kadangkala saya melakukan ritual? Kenapa kadangkala saya melakukan riyadhah? Kenapa saya melakukan untuk diam di dalam keheningan? Tak lain bukan untuk siapa-siapa. Saya memiliki putra-putri di rumah yang pasti doa saya untuk apa? Untuk kemuliaan, untuk kesehatan putra-putri saya. Juga kadangkala saya tak kalah riyadhah di tempat seperti ini yang penuh keheningan. Saya riyadhah juga untuk orang-orang yang memang memerlukan saya. Mungkin dari sisi pengobatan saya membantu, mungkin dari sisi banyak hal. Ini adalah nilai rasa syukur saya. Kenapa saya harus bersyukur tentang kehidupan, dan juga kenapa para teman-teman sekalian itu alangkah nikmatnya apabila di dalam kehidupan ini kita bisa menciptakan rasa syukur yang tinggi. Syukur tentang apa? Syukur tentang apapun. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para habaib, oleh para ulama, yakni tentang kekuatan syukur, tak lain supaya apa? Supaya hidup kita itu penuh ketenangan. Dan apabila kita jauh dari kesyukuran, kita terlalu memperturutkan tentang ego diri, maka bisa dipastikan di dalam hidupnya kita itu terombang-ambing, bingung di dalam kehidupan. Nah, nilai syukur ini memiliki nilai yang sangat tinggi bagi orang-orang yang selalu senantiasa mensyukuri. Sebenarnya kalau kita berbicara secara hukum logika, jadi hidup itu adalah pilihan. Apapun yang terjadi di dalam hidup keadaan kita sekarang, itu adalah pilihan kita. Teman-teman tahu mungkin, apalagi sekarang di YouTube sudah banyak dibuka tentang apa itu law of attraction, ya kan? Apa itu vibrasi, apa itu afirmasi, apa itu tentang hukum tarik menarik, apa itu tentang filosofi gravitasi. Banyak hal-hal tentang hukum tarik menarik, hukum sebab akibat. Jadi apa yang manusia pikirkan, apapun positif, negatif, akan kembali ke dalam diri kita, akan kembali kepada tubuh jasad ini, akan kembali juga kepada jiwa, hati, dan pikiran kita. Yang pasti bisa disimpulkan, kalau kita berpikiran positif bagaimana, kalau kita berpikiran negatif itu bagaimana. Saya contohkan seperti ini. Ini hubungannya dengan nilai syukur. Orang-orang yang menurut kacamata syariat teruji oleh sakit, nah sebenarnya sakit ini diciptakan oleh manusianya sendiri, oleh orang yang sakit. Kenapa saya katakan diciptakan oleh dirinya sendiri? Jadi para beliau-beliau yang masih mengalami sakit, ujian sakit, taruhlah secara syariat, ini sebenarnya apa? Hasil yang ditanam sebelum sakit.
Hasil yang ditanam ini bagaimana? Contoh berpikiran mungkin ruwet, terlalu ego, mengedepankan emosi, mengedepankan amarah. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini akhirnya bagaimana? Akhirnya lambat laun akan menciptakan bagaimana? Lambat laun akan menciptakan kalau kita terlalu ego, mengedepankan amarah, otomatis bagaimana? Banyak penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh ini. Banyak sel-sel yang terjadi penyempitan di dalam sel-sel. Sehingga apa? Sehingga asupan energi material yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh ini tidak sampai pada apa? Pada haknya. Nah, otomatis lambat laun ini akan menciptakan berbagai penyakit yang dialami oleh orang-orang banyak yang mengalami penyakit kronis. Makanya tatkala saya memberikan motivator kepada ya orang-orang yang selama ini saya mempercayakan kepada diri saya untuk saya obati. Di situ saya lihat penyakit ini penyakit dokter, penyakit psikis atau masalah psikologis. Nah, rata-rata orang-orang yang mengalami sakit ini bagaimana? Rasa syukurnya kepada Allah, rasa syukurnya di dalam kehidupan ini itu kurang. Nah, resep yang paling gampang bersyukur ini gampang kok. Kalau teman-teman kepingin mengaktifkan energi syukurnya, yang pertama, metode yang pertama, perhatikan nafas kita yang keluar masuk. Kita melakukan, kalau untuk belajar pertama, teman-teman duduk tenang, jadi nafas keluar perhatikan, nafas masuk perhatikan, nafas keluar perhatikan, nafas masuk, terus sering-sering kayak gitu. Jadi ingat dasarnya dengan kesadaran, dengan disengaja. Nah, selanjutnya kalau kita tidak melanggengkan tentang energi syukur kepada orang-orang lain aja loh, mungkin kita tidak pernah bersyukur. Bagaimana tentang apa yang kita terima? Mungkin kita pernah bersyukur kepada Allah, kita pernah bersyukur kepada orang yang memberi kepada kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah pernah kita itu sesering mungkin bersyukur kepada diri kita? Bersyukur kepada bentuk jasad ragawi ini, bersyukur kepada pikiran kita, bersyukur kepada mata, kepada telinga, kepada hidung, kepada mulut, kepada setiap organ. Kita loh tanpa itu nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita melanggengkan tentang energi tersebut, itu yang nikmat kita. Demi Allah. Rhonda Byrne, Kelly Martin, banyak para pakar-pakar psikolog itu yang hanya mengolah dari energi syukur, energi terima kasih, energi mohon maaf, energi minta tolong, dan sangat dahsyat. Orang-orang yang selalu senantiasa melanggengkan tentang syukur, itu bagaimana? Itu nilai vibrasi doa yang ada di dalam diri itu lambat laun akan apa? Akan terpancar kepada satelit semesta, kepada satelit zatnya Allah, esensinya Allah. Makanya di sini saya yakin berbicara tentang syukur, para teman-teman tahulah nilai-nilai syukur itu sendiri. Walaupun saya nggak menjelaskan secara analistik, pasti para teman, para sahabat paham tentang apa itu syukur. Jadi alangkah indah kita bersyukur. Andai kata mungkin keadaan ekonomi kita, keadaan dompet kita masih seperti ini, tetap kita itu positif thinking kepada diri, positif thinking kepada Allah, positif thinking kepada alam, dan kita tetap apa? Semangat di dalam usaha. Setiap usaha, setiap ikhtiar kita dasari dengan senang. Apabila kita melakukan semuanya dengan senang, maka endorfin, asupan endorfin akan banyak di dalam diri. Dan apabila endorfin tinggi, maka sudah dipastikan bagaimana? Kita akan lebih mudah untuk menarik apa? Menarik energi-energi yang kita niatkan. Syukur itu banyak diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Kenapa kita itu harus sibuk untuk ngurus orang lain, ngurus bla 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 bla, ngurus celah aib bla 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 bla. Ayo mulai dari sekarang para sahabat, para teman sekalian yang ada di Aquaculture dan sahabat-sahabat goibul goib yang ada di Gua Loyang ini, kita utamakan syukur kita, lalu kita jadikan sholat daim syukur kita. Insya Allah hidup kita akan lebih banyak nyaman. Akan tetapi apabila kita lebih banyak mengeluh dalam hidup, lebih banyak merasakan tentang apapun dalam hidup, tentang hal-hal negatif, maka kita akan semakin menarik tentang energi negatif itu sendiri. Kekuatan syukur sangat dahsyat. Kekuatan syukur itu bisa mengabulkan doa kita. Kekuatan syukur bisa mendatangkan layah tasibnya Allah, banyak mendatangkan tentang keberuntungan Allah. Intinya, semoga para teman, para sahabat sekalian yang ada di Aquaculture tidak hanya banyak-banyak mengumpulkan tentang ilmu-ilmu teoritis, tapi alangkah indah kalau kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Semoga para teman, para sahabat sekalian selalu senantiasa dilimpahkan kemurahan rezeki oleh Allah, disehatkan,
Dan semoga nilai syukur itu betul-betul ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, karena inti di dalam diri manusia tak lain hanya ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam otak kita. Kalau kita bisa menguasai otak kita, kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, insya Allah di dalam kehidupan kita akan nyaman. Materi, dunia, finansial kita sangat membutuhkan untuk kelangsungan syariat hidup. Akan tetapi materi, finansial, hal-hal tentang konvensional bukan merupakan acuan yang paling pokok, yang paling primer untuk apa? Untuk mendapatkan rasa kebahagiaan di dalam diri kita. Itu yang sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman. Semoga Allah merahmati, meridhoi, dan saudara-saudara goibul goib yang ada di sini merahmati, meridhoi para teman-teman sekalian. Saya Ihri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.